Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Kapal selam Federasi Rusia Kalimas-99 Sevastopol sedang menjalankan misi operasi Podkova. 2 buah kunci dijadikan satu untuk membuka tempat penyimpanan Podkova. Setelah lebih dari 70 hari, mereka akan kembali ke daratan setelah selesai menguji kemampuan sistem Podkova. Teknologi tercanggih dalam perang yang tidak bisa terdeteksi oleh siapapun. Kunci tersebut terbagi menjadi 2. Ketika berlayar, radar menunjukkan ada sebuah kapal selam mendekati kapal mereka. Anehnya, kapal itu bisa melihat keberadaan kapal yang ditempati Podkova. Seharusnya mereka tidak terlacak di radar. Kemudian kapal musuh mengeluarkan torpedo untuk menyerang. Sevastopol pun menyiapkan torpedo untuk melawan. Karena torpedo musuh segera mendekat, kapten memerintahkan untuk menembakkan torpedo mereka. Namun, ketika mereka bersiap untuk menerima benturan, torpedo itu pun menghilang dari radar. Dan kapal musuh tiba-tiba menghilang juga dari radar. Kapten sadar bahwa tidak ada satupun kapal musuh. Alat yang mereka gunakan mengalami error sistem. Kapten meminta untuk mematikan sinyal torpedo mereka. Namun perintah itu tidak bisa dijalankan dan sekarang torpedo milik Sevastopol mengarah ke kapal mereka sendiri. Boom! Kapal mereka pun terkena serangan torpedo dan kapal mengalami benturan serta orang-orang di dalam tidak ada satupun yang selamat dalam kecelakaan itu. Tapi Podkova merekam semua suara dan kejadian tersebut. Ethan Hunt, seorang senior dari agen IMF, mendapat kiriman pesan dari seseorang. Dia mendapat tugas untuk menemukan kunci untuk membuka Podkova. Kunci tersebut dicuri oleh Ilsa Voss yang merupakan teman dari Ethan. Salah satu kunci itu diambil oleh Ilsa yang sekarang menjadi buronan pemerintah. Misi Ethan adalah menemukan kunci itu dan memberikannya kepada pemerintah. Ethan menerima misi dan pergi ke Gurun Arab karena Ilsa berada di sana. Ilsa menyadari kedatangan Ethan. Tentu saja, para pemburu juga datang untuk menangkap Ilsa. Adu tembak pun tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Direktur Intelijen Nasional bernama Dellinger sedang membahas Podkova yang disebut dengan NTD. Sistem itu seperti manusia berprikepribadian ganda, kadang bertindak seperti virus yang bisa merugikan keamanan dunia, bahkan melawan pemerintahan. NTD bisa seperti seorang hacker handal membobol sistem keuangan, bahkan sistem pertahanan militer dunia. Serta rahasia yang dimiliki oleh komunitas intelijen bisa diakses oleh NTD ini. Sebelum pusat data intelijen diretas dan hilang oleh NTD, ratusan orang dikerahkan untuk membuat salinan data menggunakan mesin T. Eugene Kittredge merupakan direktur CIA memberi informasi jika intelijen Rusia sedang mengarahkan timnya untuk menemukan sepasang kunci yang diduga bisa mengendalikan NTD. Beberapa negara saling berlomba untuk menemukan kunci itu. Bayangkan jika suatu negara memiliki NTD sebagai senjata, maka negara itu bisa menjadi penguasa. Eugene mendapat informasi jika ada seseorang yang akan membeli kunci tersebut. 2 kunci yang terpisah dan salah satunya dimiliki oleh Ilsa. Namun yang Eugene tahu, jika Ilsa sudah berhasil dibunuh oleh tentara bayaran, dan kuncinya sudah berada pada salah satu agen IMF. Tidak banyak yang tahu tentang agen-agen dari IMF karena mereka bekerja setelah mendapat misi dari presiden, dan itu pun jika mereka mau menerimanya. IMF bergerak sendiri dan jika mereka ketahuan oleh publik, maka pemerintah tidak akan ikut campur. Asisten Eugene memberikan sebuah kotak kepadanya yang berisi masker gas. Asisten itu melemparkan bom gas untuk membuat orang di sana pingsan. Ethan yang menyamar sebagai asisten Eugene membuka topengnya. Eugene mengira jika Ilsa sudah mati
Namun, Ethan tidak membunuh Ilsa. Dia meminta Ilsa untuk bersembunyi dan memalsukan kematiannya. Sekarang salah satu kunci itu berada di tangan Ethan. Ethan berniat akan mencari satu kunci lagi dan akan menghentikan entity agar tidak digunakan oleh siapapun. Namun Eugene tidak setuju dengan rencana Ethan. Perang negara akan berlangsung, maka negara mereka memerlukan entity untuk bertahan. Kemudian terdengarlah bunyi telepon. Eugene mengangkat telepon itu dan penelpon memberitahu jika asistennya ditemukan pingsan. Tapi security di gedung itu melihat jika asistennya masuk ke dalam ruangan mereka sekarang. Sedangkan Ethan sudah menyamar sebagai Eugene agar bisa keluar dari ruangan itu dengan aman. Jasper Briggs, ketua tentara, memimpin pasukan untuk menangkap Ethan karena kunci yang sudah diambil oleh Ethan. Ethan memberitahu tentang kunci itu kepada Benji dan Luther. Mereka sadar jika saat ini mereka akan dibunuh oleh siapapun demi mendapat kunci tersebut. Mereka akan menemui seseorang yang akan membeli kunci itu. Dengan alat penanda radiasi dan kacamata canggih, mereka bisa menemukan pembeli yang membawa kunci satunya lagi. Ethan berencana akan menjual kunci yang dia pegang, lalu mengikuti pembeli tersebut agar mereka bisa tahu apa kegunaan kunci itu. Seorang lelaki bernama Gabriel membawa sebuah tas ke dalam bagasi dan itu dilihat oleh Benji. Sedangkan tim CIA melacak keberadaan Ethan di Bandara Abu Dhabi. Dengan alat pelacak identitas, mereka menemukan posisi Ethan. Namun ketika Jasper menghampirinya, dia tidak melihat Ethan. Jasper mengira jika orang yang ditemuinya adalah Ethan yang memakai topeng. Tapi mereka salah. Sistem pengenalan wajah sudah diretas oleh Luther. Lalu Luther meretas sistem itu agar para CIA menjauh dari tempat Ethan sekarang berada. Pembeli yang akan ditemui Ethan bernama Otto, dan Benji membeli tiket tujuan ke Venesia. Tiba-tiba kunci yang berada di Otto menghilang karena dicuri oleh seorang wanita. Ethan meminta Luther untuk memeriksa informasi tentang wanita yang mengambil kunci itu. Namun Benji teringat akan tas mencurigakan yang dia lihat. Tas itu berada di penerbangan yang sama dengan Ethan. Mereka mencurigai jika tas itu berisi bom. Lalu Benji akan memeriksa isi tas tersebut, namun mereka tidak akan memberitahu hal itu kepada Ethan. Wanita itu seorang pencuri dan penipu. Ethan berbicara dengan wanita itu yang bernama Grace. Ethan mendapatkan dua kunci itu, tapi dia meminta Grace untuk mengembalikan kunci kepada Otto, lalu menyelesaikan transaksi yang sebelumnya akan dijalankan. Lalu Ethan akan memberi uang kepada Grace. Grace menyetujui permintaan Ethan. Setelah dicek, kunci yang dicuri oleh Grace adalah kunci palsu. Ethan sudah menebaknya, namun dia tetap pada rencana. Namun Jasper mulai datang ke arahnya dan mengejar dirinya. Di sisi lain, Benji berhasil mendapatkan tas dan dia membuka tas itu yang berisi sebuah bom. Benji harus menonaktifkan bom dalam waktu 5 menit dengan menjawab pertanyaan yang terlampir pada layar. Bom yang dibawa oleh seseorang itu mengenal sosok Benji dan tim IMF lainnya. Benji dan Luther terus menjawab pertanyaan yang diberikan. Sedangkan Grace yang mendekati Otto langsung ditarik oleh Ethan karena Ethan mencurigai sesuatu. Karena keadaan mendesak, Luther pun memberitahu tentang bom itu kepada Ethan, namun ketika bom berhasil dinonaktifkan, tidak ada isi apapun di dalam silinder itu. Sedangkan Grace sudah kabur membawa kunci palsu dan kunci asli milik Ethan. Ethan membatalkan misi karena dia melihat seseorang dari masa lalu bersamaan dengan Jasper yang mengejar dirinya. Tapi Ethan berhasil melarikan diri. Grace ditangkap oleh kepolisian Venesia dan membawa begitu banyak paspor dengan identitas berbeda. Polisi melacak semua tindak kriminal Grace, tapi Grace berpura-pura tidak tahu. Seseorang memberitahu jika pengacara Grace berada di kantor. Ethan yang mengaku sebagai pengacara dan Ethanlah yang menelpon polisi untuk menangkap Grace. Di dalam pesawat, Grace membuat seorang lelaki menjadi kurirnya.
Dia memasukkan kunci itu secara diam-diam, lalu mengajaknya berkenalan dan bertukar kontak agar bisa bertemu kembali. Maka dari itu, polisi tidak menemukan kunci di dalam tas milik Grace, padahal Gabriel menyusup ke kepolisian demi kunci itu. Ethan juga mendapat informasi tentang Grace yang tumbuh di lingkungan miskin, namun sekarang dia dilatih untuk menjadi penipu, pencuri demi mendapatkan uang. Grace pun mendapat misi dari kliennya dengan menerima sebuah amplop berisi tiket ke Abu Dhabi dan foto Ethan. Grace diperintahkan untuk mengikuti Ethan lalu mencuri kunci. Kemudian membawa kunci itu ke Venesia pada pesta di Ducal Palace besok malam. Ethan segera melarikan diri karena Jasper dan pasukan berada di sana untuk menangkapnya. Terjadi aksi kejar-kejaran yang berakhir pada terkepungnya Ethan. Tapi seorang wanita mengacaukan aksi penangkapan Ethan dan wanita itu menembaki para polisi. Ethan pun mendapat kesempatan untuk kabur. Dia memborgol tangannya bersama Grace agar wanita itu tidak bisa kabur. Ternyata wanita yang bernama Paris itu mengejar Ethan menggunakan mobil polisi. Ethan mencoba untuk meretas sebuah mobil, namun dia mendapatkan mobil unik yang kecil. Para polisi dan Paris terus mengejar Ethan. Hingga Ethan berhasil kabur dan memasuki lorong rel kereta api. Grace berhasil melepaskan diri dan menahan Ethan di dalam mobil. Ethan yang hampir saja tertabrak oleh kereta, dia berhasil menyelamatkan diri, lalu teman-temannya datang untuk menolong. Di dalam mobil ada sosok Benji, Luther, dan juga Ilsa.